hajatan yang tertunda selama lebih dari 1,5 tahun terakhir, akhirnya insya Allah bisa kita saksikan lagi nanti tanggal 27 Agustus 2021, walaupun dalam situasi yang kurang ideal karena pandemi COVID-19. Meski demikian, sebagai operator kompetisi Liga 1 dan nanti selanjutnya Liga 2, kami akan tetap menggelar kompetisi dengan standar yang tinggi. Kami akan berusaha memperbaiki dan beberapa hal yang berasa kurang pada musim sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, sama halnya dengan musim 2021, total pertandingan akan ada 306 pertandingan di Liga 1 2021-2022, akan ada 18 klub yang bertanding, pembedanya lebih pada sistem kompetisi. Dalam situasi saat ini tidak mungkin bagi kami untuk menggelar dengan format home and away seperti biasanya dilakukan, tetapi kita akan melakukan di dalam klaster atau semi bubble to bubble yang kita adakan di 3 klaster di Pulau Jawa. Namun kami juga berharap bahwa bergulirnya kompetisi Liga 1 2021-2022 bisa membantu pemerintah dalam kampanye pentingnya penerapan protokol kesehatan yang ketat dan vaksinasi di seluruh lapisan masyarakat. Sekali lagi terima kasih, selamat bertanding kepada semua klub Liga 1, selamat menonton bagi para pecinta sepak bola, tetap nonton di rumah, dukung dari rumah, jangan ada nobar. Disebut bagaimana sejauh persiapan, sebetulnya pada tanggal 9 Juli kalau waktu itu kita diizinkan kick off, kita sudah siap. Sebetulnya BRI juga sudah siap, Indosiar juga sudah siap, MTEK, semua yang menyangkut siapa yang bekerja sama dengan kita sudah siap. Ya, semua logistik sudah siap, tapi karena kondisi pandemi tanggal 9 lagi tinggi-tingginya, kita harus berempati, ada saran untuk ditunda dulu, kita ikuti. Artinya kita sekarang untuk kick off tanggal 27 Agustus, kita melanjutkan persiapan pada tanggal 9 Juli waktu itu. Insya Allah persiapannya sudah sangat matang, kami siap, stadion siap, infrastruktur siap, administrasi, logistik, kerjasama dengan berbagai pihak juga sudah siap. Dan ini tentunya yang paling terakhir persiapan soal jadwal pertandingan yang akan kita ini rancang ulang karena memang ada perubahan walaupun hanya seminggu, tapi bukan berarti mudah menggesernya karena ada berbagai agenda nasional, ada tanggal-tanggal libur nasional, tanggal keagamaan yang tidak bisa kita geser. Sekarang lagi disusun, insya Allah dalam waktu dekat akan kita infokan jadwal resmi. Demikian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita semua mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Di tengah kondisi pandemi yang masih terjadi, kita semua diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul pada sore hari ini dalam acara press conference launching title sponsor and official broadcaster Liga BRI 1 musim kompetisi 2021-2022. Rekan-rekan media yang kami hormati, seperti yang telah kita ungkapkan dan diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI dan juga PT Liga Indonesia Baru sebelumnya, bahwa keberadaan BRI pada sore hari ini tak lain adalah sebagai title sponsor kompetisi BRI Liga 1 musim 2021-2022. Tak lupa kami sampaikan apresiasi kepada PSSI dan juga PT Liga Indonesia Baru yang telah memberikan kesempatan bagi BRI untuk turut memajukan industri sepak bola nasional. Dan sebagai perusahaan BUMN, BRI akan terus menciptakan value, baik economic value maupun social value kepada seluruh stakeholder-nya, utamanya kepada masyarakat. Dengan menjadi title sponsor Liga 1, BRI mewujudkan komitmen tersebut, bahwa keberadaan BRI memberikan makna bagi masyarakat Indonesia. Alasan BRI menjadi title sponsor Liga 1 dapat saya sampaikan sebagai berikut. Pertama adalah karena BRI sejak tahun 2016 mulai melakukan transformasi digital yang tujuan utamanya adalah untuk melayani masyarakat sebanyak mungkin dengan biaya semurah mungkin. Dan visi BRI itu untuk melayani masyarakat banyak mungkin sesuai dengan karakter sepak bola yang juga merupakan olahraga massal, penggemarnya banyak, dan olahraga ini memiliki
pendukung ataupun penggemar terbanyak di seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, di samping untuk memperkuat brand image BRI di mata masyarakat luas, melalui BRI Liga 1 ini juga akan menjadi sarana yang efektif dan efisien untuk mengkomunikasikan layanan dan produk BRI, khususnya BRIMO, yang merupakan super apps digital banking BRI. Yang ketiga, sebagai bank yang fokus terhadap UMKM, hal ini juga menjadi upaya untuk melanjutkan momentum positif kebangkitan perekonomian nasional. Seperti Bapak Ibu semua, rekan-rekan media telah ketahui bahwa minggu lalu Badan Pusat Statistik telah mengumumkan bahwa ekonomi kita telah bangkit, mampu tumbuh 7,02%, di mana BRI optimis bahwa ini merupakan awal kebangkitan ekonomi nasional. Dengan partisipasi BRI dalam mendukung secara langsung BRI Liga 1, maka akan mendorong kompetisi Liga 1 kembali bergulir, sehingga dapat menggerakkan perekonomian nasional, khususnya agar industri sepak bola nasional, termasuk UKM, UMKM, dan turunannya, seperti usaha konveksi jersey sepak bola, penjual souvenir, dan pernak-pernik tim sepak bola, industri sepatu bola, dan lain-lainnya akan kembali bergeliat. Mengutip hasil riset dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang dipublikasikan pada Juni 2020 yang lalu, ternyata bahwa kerugian ekonomi dari terhentinya sepak bola, terhentinya kompetisi di dalam negeri mencapai 2,7 triliun hingga 3 triliun per tahun. Selain itu, terdapat 24.000 orang yang terlibat secara langsung dalam industri sepak bola nasional. Melihat pengaruh ekonomi sepak bola yang cukup besar tersebut, BRI memandang perlu untuk mendukung sepak bola nasional. Selain alasan economic values tersebut di atas, BRI juga memiliki beberapa alasan social values yang memperkuat komitmen BRI dalam mendukung BRI Liga 1. Pertama adalah, yang saya sebutkan ini mungkin alasan yang keempat ya, itu dengan bergulirnya kembali kompetisi BRI Liga 1, tentu kami harapkan akan mempermudah PSSI untuk memilih pemain tim nasional, sehingga mampu mengangkat prestasi sepak bola Indonesia di kancah global. Kalau nggak ada kompetisi, cara memilih pemainnya gimana? Masa dipilih berdasarkan Instagram, kan nggak mungkin. Gitu ya. Jadi memang kompetisi harus digulirkan. Gitu. Yang terakhir, yang kelima, di tengah kondisi pandemi yang masih terjadi, masyarakat membutuhkan suntikan moral dan optimisme agar bersama-sama dapat menghadapi dan melewati kondisi yang ada. BRI melihat bahwa sepak bola sebagai olahraga yang paling digemari dapat menjadi suntikan semangat dan motivasi yang dapat mengangkat moral bangsa dari kondisi yang sangat challenging dan menantang saat ini. Ya, jadi kalau izin saya menjelaskan, tapi memang kalau kita menjelaskan betul secara detail kita akan butuh beberapa waktu yang cukup lama. Ini ada satu manual book tentang logo yang terdiri dari berbagai lembar, tapi akan saya singkat karena ini menjadi pertanyaan hampir semua pihak. Jadi sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin menjelaskan singkat tapi mungkin bisa dapat memberi penjelasan yang cukup berarti soal logo itu. Hadirin sekalian, logo mau tidak mau menjadi elemen penting dalam sebuah komunitas atau kegiatan yang melibatkan masyarakat secara luas. Karena itu dalam pembuatan logo BRI Liga 1 2021-2022 ini kami sudah mempertimbangkan banyak hal, bukan hanya pada aspek estetika, namun juga memikirkan filosofinya yang secara luas, selaras dan sesuai dengan keinginan kita bersama. Jadi di situ ada bentuk Garuda, jadi tentang filosofi di balik pembuatan logo BRI Liga 1 2021-2022
ada bentuk seperti kepala burung, yaitu kepala burung dari Garuda. Garuda, lambang persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Secara umum kita bisa artikan sebagai simbol yang mengagungkan kekuatan, keberanian, semangat pantang menyerah, dan ketahanan nasional. Juga mensinonimkan sebagai sebuah identitas yang mengarah pada kebangsaan dan kebanggaan. Bentuk bola, ya memang lambang yang mewujudkan sebagai cabang olahraga yang sedang kita geluti sekarang ini. Bentuk bola yang identik dengan lingkaran yang mengartikan persatuan dan kesatuan. Kombinasinya dari keduanya memfilosofikan Garuda sebagai simbol kekuatan, keberanian, semangat pantang menyerah, dan ketahanan akan selalu menjaga dan membuat sepak bola Indonesia bisa terbang tinggi dengan prestasi tentunya. Dengan demikian mampu meraih cita-cita terbaik yang bisa menjadi kebanggaan bersama bangsa Indonesia.